Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di kota Los Angeles. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang veteran perang yang bernama Will, yang mana sekarang Danny lagi pusing nyari pinjaman uang yang gede buat pengobatan istrinya. Call me Will, please. What's your... Okay, slow down. Okay, this is real life, and I'm... Another interview? Yeah, warehouse job. Celebrate when you get back. Sedangkan di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita paramedis ambulans yang bernama Cam. Copy that, coming in. 2 minutes out, en route. Child impaled, critical condition. Does it always sound that? Dan ternyata di TKP telah terjadi kecelakaan mobil dan korbannya adalah seorang anak perempuan yang kena tusuk. Si Cam yang udah benar-benar ahli dalam hal ini, dia pun coba buat nenangin anak perempuan itu sambil ngeevakuasinya. Lindsay, my name is Cam. Come here. Go. Thank you guys. Thank you. Kita balik ke tempat si Will. Sekarang dia ini datang ke rumah brothernya yang seorang maestro perampokan bank yang bernama Danny. Pokoknya kacau lah nih orang, minus parah kelakuannya. Kemudian kita pun dikasih tahu ternyata Will sama Danny ini bukan saudara kandung, tapi keluarga Danny yang adopsi si Will pas masih kecil. Abis itu, Will ngasih tahu tujuan dia datang, yaitu buat minjem uang sebesar $231.000. Dan yang ngedenger itu dia ini bilang gak punya uang sebanyak itu sekarang, tapi Will bisa ikut mereka buat dapetin uang itu dengan cara instan, yaitu dengan ngerampok bank, karena sekarang Danny dan rekannya berencana buat ngerampok bank. Si Will yang awalnya nolak bahkan sampai mereka ini debat, Will akhirnya pun setuju karena gak ada pilihan lain buat dapetin uang sebesar itu dengan cara instan. Going on? I came to you. I'm not stupid. Neither am I. Dad was a fucking psycho. All right. One sec. Brother, I love you. I will do anything for you, and all I'm asking is for you to do this for your family. Karena itulah sekarang mereka pun mulai beraksi OTW ke bank. Sucks to a bank robbery, Trent. What's up, guys? To there. Your balls out. We're going to war, baby. Sedangkan di tempat lain, kita pernah perkenalkan dengan dua orang polisi yang bernama Jake dan Mark. Ya di sini mereka ini ngobrol obrolan cowok lah biasa tentang cewek. Si Jake ini naksir sama salah satu pegawai bank, tapi dia ini nggak berani ngajakin cewek itu ngedate. Yang ngebuat Mark ini nyuruh si Jake buat cepat buru pergi ke bank ngajak si cewek itu buat ngedate. You know her name. Her name's Kim. Kim? Yeah. Okay, so what are you doing? We're going back. Same bank 3 times this week. I thought you were just shitty with me. Kita balik ke tempat si Danny and the gang. Mereka yang udah sampai di bank langsung ngeretas gedung itu dan cepat-cepat masuk ke dalam bank. Di luar, ternyata ada mata-mata di bank itu orang dari anggota SIS. Dan dia ini langsung laporan ke komandannya kalau bakal ada perampokan di bank. Si Kapten Monreo yang ngedenger itu, dia ini nyuruh anak buahnya buat tungguin di luar aja, tangkap mereka pas udah selesai, biar gak ada korban jiwa di dalam. So I got this guy in a delivery truck wearing sunglasses. Amigos, no Mercedes. Well, shit, I thought we had a trip later, okay? You hear me? Dan gak lama dari itu, Jack yang ngurus percintaan, dia pun datang ke bank dan langsung disambut sama si Danny yang nyamar jadi manajer bank di sana. Di sini Danny yang bilang bank lagi tutup sekarang, Jack ini minta tolong buat dibiarin dia masuk bentar aja. Yang ngebuat Danny pun ngebiarin biar gak ada kecurigaan. Oh, we're just doing a transfer in the back. It's procedure. 20 minutes. You know what though?
please. If I could just get it done. All right, come on. Pas di dalam, situasi pun tegang di sana karena semua orang pada disandra. Tapi buat si Jack, dia yang kagak tahu dia ini malah santai ngajakin salah satu karyawan di sana buat kencan. I can help you over here. I can help you right over here. Oh, that's Kim. Who? Park. What is it? Well, I Give me a visitor. Make it quick. if I ever got the chance to, that I would ask you or something. But obviously. Pas si Jack ngerasa ada yang janggal di sini, Dani pun untungnya sigap langsung nodongin si Jack duluan dan nyuruh si Jack ini buat ngelambain tangannya ke temen dia di luar kalau semuanya aman. Stand, officer. Let's go, D. Let's go. There you go. You ever seen any shit like this in Afghanistan, brother? Once. 8 million per bag. Mereka yang udah berhasil ngamanin uang rampokan yang sebesar 32 juta dolar, mereka pun langsung bergegas buat cabut dari bank. Tapi baru aja keluar bank, mereka ini langsung digempur sama anggota SIS beserta simak yang baru aja sadar kalau di dalam baru aja terjadi perampokan. Yang ngebuat sekarang pertempuran pun dimulai. Sedangkan di tempat si Cam, dia lagi nyantai jalan, ngelihat kalau di bank lagi terjadi peperangan, yang ngebuat mereka pun langsung bergas buat nyelamatin para korban yang terluka di sana. Di tengah kekacauan itu, Danny, Will, sama si Jack yang coba kabur lewat pintu lain, tiba-tiba Jack ini ngeberontak yang ngebuat si Will pun langsung nembak si Jack demi nyelamatin si Danny. Okay, no, you good. Will, give me a hand. Second in your mind to see how this looks. We gotta go. We have to go. Look, man, I'm sorry. Okay, no. You fucking punch me, and that's what happens. You're a fucking Marine. Dan buat keadaan di luar, karena polisi yang terus-terusan berdatangan gak habis-habis, rekan-rekan si Danny pun harus jadi korban pada tumbang semua. Yang ngebuat sekarang tersisa tinggal si Danny sama si Will doang yang masih selamat. Dan harus nyari jalan keluar di tengah kepungan para polisi. Oh ya, jadi Will sama si Danny ini beda pemikiran lah. Danny ini bakal ngelakuin segala cara biar dia ini bisa selamat. Sedangkan si Will dia ini naif, masih ada jiwa baik lah. Gak mau nyakitin orang. Kita pindah ke tempat si Mark. Dia yang udah masuk ke basement nemuin sahabatnya si Jack udah kena tembak dan panik langsung minta bantuan ambulans. Dan ya, ambulans yang datang adalah si Cam. No exit. Probably got the femur. Back, buddy. Come to me. I had him go in for a girl. Memorial told them we have an ETA of 7 minutes, okay? Tapi pas si Cam ini mau bawa si Jack ini keluar, Danny pun manfaatin momen itu buat ngebajak ambulans si Cam nyamar jadi petugas biar bisa keluar dari sana. Back up. What do you want? Just gonna borrow it. You got point? What's your hospital, Kim? Tapi pas mereka udah sampai di pintu luar, situasi pun jadi tegang karena para polisi nyetopin ambulans mereka yang ngebuat Danny nyuruh si Cam buat diem sambil nodongin senjatanya. Let me do my job. What are you doing? Go! Need lights. Center console. The red button. The red. Wasn't so hard. Yang untungnya Cam ini menurut dan jelasin kalau ada polisi yang lagi sekarat sekarang, karena itulah mereka pun berhasil keluar dengan aman.
Sedangkan di basement, si Mark yang nemuin petugas ambulans yang ngebawa si Jack ini pingsan di sana. Karena itulah, Mark pun langsung laporin situasi itu ke petugas yang lain. Kalau para perampok sekarang ada di dalam mobil ambulans. Di luar, Kapten SAS yaitu si Morea pun baru datang ke TKP dengan anjing kesayangannya. Di sini, habis ngedengar situasinya, Moreo ini langsung kerahin semua anak buahnya nyari keberadaan ambulans yang lagi dibajak. What about your dog? Yeah, you take Nitro home. Treat him like he's your owner. My ride's finally here. Vehicle's heading south on Flower. Ambulance is a Type 350 Daga, and due respect, sir, we didn't have time to flirt. Rush hours in foot. Commander 4 King to control. Police 18 southbound 101. Di tempat si Danny sama si Will, karena ada helikopter di atas mereka. Will ini berhenti dulu mobil ambulansnya, sedangkan si Cam diem-diem dia ini ngerencanain buat kabur. Come on, little brother. Come on. Will. All right. Come back here. Fuck you. I don't know what happened. Yang akhirnya Cam ini nggak bisa kemana-mana, ditambah situasi si Jack yang tiba-tiba jantungnya ini melemah. Have all units respond southbound on Broadway. 2 hours, they're either dead or in cuffs. Not the fluffy ones, though. We're not crashing into this ambulance. We got a brother cop. Sedangkan di tempat lain, kita diperkenalkan dengan agen FBI spesialis bank robbery yang bernama Anson. Karena ada kejadian perampokan sekarang, dia pun harus terjun ke lapangan. If we could talk about something other than bad guys. He got a promotion. Yeah, he's a big place. I gotta go, boo. Kita balik ke ambulans. Mereka yang bentar lagi harusnya nyampe buat ngambil mobil kabur mereka. Tiba-tiba polisi mulai berdatangan yang ngebuat Will ini harus keluarin skill mengemudi dia pas masih jadi pasukan perang. Di tengah pengejaran itu, keberadaan si Jack ini malah kritis dan si Cam minta bantuan ke si Danny karena kalau sampai si Jack ini mati, hukuman Danny sama si Will ini bakal lebih parah kalau ketangkap. Help me with his neck, please. Neck, you just let it go. Got it, hold tight. Black pocket next to the monitor. Right. Fucking Atari game! I don't fucking know! Just Clear. Stay clear. Move, move, move. Knocking my cars around like 10 pins. Di sini, karena kesempatan mereka buat lolos dari kejaran polisi kecil gara-gara ada helikopter, Will ini ngasih tahu rencana militer buat kabur dari pengejaran helikopter, yaitu masuk ke bawah jembatan dan keluar dengan 5 mobil identik yang sama persis. Ngedenger itu, Danny ini jadi punya sebuah ide. Dia langsung telepon seorang bos gangster lokal yang bernama Papi. Ya rekan kriminal si Danny lah buat ngajakin berbisnis. Dan buat rencananya, Papi ini ditugasin buat nyolong beberapa mobil ambulans di perkarangan. Dan buat bayarannya, Papi bakal dapat separuh dari uang $16 juta yang dibawa si Danny sekarang. I am the ambulance. In a diversion, I'm kind of in a deal-making mood. All right. In here right now, you throw me a lifeline, I'll give you half. Look, it's simple. I just need you guys to pick up some trucks downtown. Saddle up. We're on the move. What's up? Habis nelpon si Papi, dan ini lanjut telepon pegawai rumahnya yang bernama Castro buat bawain sebuah cat warna biru ke titik lokasi yang bakal dia kirim. Blue paint, sprayer, flamingos. Sedangkan di tempat si Moreo, karena ada radio di ambulans itu, Moreo ini berencana buat ngejebak si Danny sama si Will pakai radio itu. Oh ya, kenapa para polisi ini nggak main agresif langsung tubruk mobil ambulansnya? Itu karena di dalam ambulans ada si Cam yang jadi sandra sama anggota polisi yaitu si Jack. Well, we'll use that. Get your helos out of here now! Locomotive, we don't stop. We're gonna trap him here.
Pas si Danny sama si Will mau ke pojok, Danny pun akhirnya keluarin cara jitu, yaitu dengan ngancem pakai si Cam. Yang pada akhirnya Moreo pun nurutin apa mau si Danny, nyuruh mundur pasukannya, kasih kelonggaran sebentar. Look, I'm not you. I'm not LT. I don't know how many times I have to now southbound on the 110 freeway at a high rate of speed. Traffic trying to close the highway down. Several years ago, the North Hollywood shootout. Sedangkan di dalam mobil ambulans, situasi si Jack ini makin parah karena si Cam baru nyadar kalau si Jack ini juga ditembak di bagian perutnya. Kemudian di tempat si Moreo, dia ini kedatangan agen Anson ke sana yang mau ikut dalam pengejaran ini. Karena ternyata Anson dulunya adalah rekan si Danny, teman lah. Jadi dia tahu pemikiran si Danny yang di luar nalar. Serta Anson ini ngasih tahu latar belakang si Danny yang udah 17 tahun merampok bank. Dan ayahnya adalah seorang legenda sangat gila, membunuh 6 manajer bank, 2 teller di tahun 90-an. Ya keluarga spesialis rampok bank lah si Danny ini turun-temurun. Out the back is named Danny Sharp. Danny's been robbing banks since he was... Plus RHD can stagger our assets. Wade? Bonafide psychotic, killed 6 bank managers, 2... Be there. Hey, Toledo. So you're telling me you... Kemudian kita balik ke ambulans. Di sana keadaan si Jack ini makin parah dan mereka butuh dokter bedah. Si Danny yang ngebuka HP si Cam. Dia pun paksa si Cam buat ngehubungin mantan pacar yang seorang dokter. Ya pokoknya nanya-nanya lah gimana cara ngebedah. Pacar si Cam ngedenger si Cam lagi disandra, dia pun langsung nurutin semua apa kata si Danny buat ngebantu mereka ini ngebedah si Jack ngambil peluru di badannya secara online. Pecah parah di sinilah pokoknya si Cam dibantu sama si Will tanpa pengalaman ngebedah orang. DSW into the abdomen. What are you talking about? You're not a surgeon. You can't. Not good. I'm sending through. Vitals are crashing. Wait. You can see the abdominal area is really swollen. Down. We're about to do surgery right here. We're a shark. Go hole in the skin. Then take the scissors and the muscle apart. Pull. I need you to blood. We're playing live operation back here. The slow... To stop the blood to the spleen. God, I'm trying. On the spleen. Colon is pressed onto the spleen. What do I do? Dan ternyata pelurunya itu nempel di dalam limpa. Yang mana kalau sampai limpa ini pecah, Cam ini cuma punya waktu 60 detik buat ngebantu si Jack. Ya, ternyata limpahnya itu pecah, yang ngebuat mereka pun panik. Ditambah tablet yang dipakai buat video call mati karena lowbat. Karena nggak ada penjepit di sana, Will ini langsung ambil jepitan rambut si Cam buat ngejepit limpah itu. Hey, look at me, listen. Fast. Oh, fuck. This shit is crazy. Yeah, we doing crazy today. Sedangkan di tempat si Roberto, anak ke si Papi, dia ngabarin si Danny kalau mereka ngebawa C4 paket spesial hadiah si Papi. Yang mana itu ngebuat si Danny kaget karena dia minta bantuan buat kabur doang, bukan buat perang. Some party favors. C4 special package. Papi's gift. Yeah. Listen to me. We're just trying to get away. We're not trying to start a war. Dan di tempat si Monreo, dia ini kedapatan telepon dari mantan si Cam yang ngasih tahu kalau teleponnya terputus pas limpah pecah. Dan kemungkinan polisi yang di ambulans sudah meninggal. Ngedengar kabar itu, Monreo ini langsung main agresif berniat untuk ngabisin si Will sama si Danny pakai penembak gitu. These sons of bitches about to have a really bad day. You have to. I got a plan. I've been working for about 45 minutes. She's in the back, sir. There'll have to be headshots. I haven't been trying to... Di tengah tembakan tinggal 45 detik lagi, Cam ini kedapatan telepon dari si Anson yang nyuruh si Cam ini buat nunduk karena bakal ada penembakan. Itu semua karena si Jack yang udah meninggal. Si Cam yang denger itu dia pun langsung panik karena apa-apaan itu si Jack ini masih hidup di dalam ambulans. Green for go. Take the shot if you got it. What about Zach? I can protect him. Black building. Dan ya, untungnya Cam ini ngebantu mereka berdua buat lolos dari si penembak itu. Si Danny yang bocahnya emosian langsung hubungi si Moreo ngasih tahu kalau jangan macam-macam sama dia karena ada Sandra di sini.
Dia nggak segan-segan buat ngabisin si Cam. Fall back. I repeat, fall back. Give me an assessment. We got contact. Communication. Bullshit! You don't think I'm gonna hurt it? What? Don't take it. Danny? Untungnya ada si Will yang nolong dan sekarang pergelutan antar saudara pun dimulai. Who's fighting? Can we see? All right. Do it again. Easy. High altitude eyes. Make it look like we disappeared. Kemudian gak lama dari itu, Will ini kedapatan telepon dari istrinya. Ya di sini berlagak kagak terjadi apa-apa. Will ini ngasih kabar baik kalau dia ini sekarang udah dapat kerjaan. Surgery? Yeah, cash is expensive. Sedangkan si Danny, dia ini nelpon si Castro tentang situasi dia sekarang. Si Castro ngasih tahu semuanya aman, sudah siap. Ngedenger itu, biar relax, Will sama si Danny ini setel musik dulu sambil didengar sama si Moreo. Yeah, I understand that, but these guys are giving me Grand Theft Auto vibes. Set up. You close? Yeah, 5 minutes. Chill out. I gotta chill out. Hit me up. You rock the 80s. You might be too. Stop! I can't. It doesn't show me. Akhirnya mereka udah sampai di gorong-gorong LA. Di sini mereka ini coba buat ngelawan helikopternya itu sambil kabur. We're in pursuit. We just took fire. Dan akhirnya mereka ini udah sampai di bawah jembatan tempat yang udah mereka rencanain. Dan di sini si Danny langsung nyuruh si Castro buat ngecat ambulansnya pakai cat warna. Karena nggak mau libatin brothernya ini terlalu jauh yang bisa ngorbanin nyawanya. Dan ini nyuruh si Will buat cabut duluan bawa uangnya buat istri dia. Biar dia yang ngurus sendirian sisanya. Will yang ngedengar itu dia ini nggak mau. Dia bakal temenin brothernya sampai akhir. The whole motherfucking ambulance? Yeah, spray it. I mean, I would prefer you stay just in case he's got to walk. Just walk. What? It's your time. You can walk. Blue! I said blue! What is this, 19? Sedangkan di tempat si Moreo, dia yang pede dan ini udah kekurung ibaratnya lagi dalam sangkar burung. Dia ini nyuruh semua pasukannya buat tungguin si Danny keluar aja sambil ngeblok semua jalan. Hey, who's the real deal? Man, don't cover the fucking. I need you to go that way, okay? Here's 10K. Anybody stops. Habis semua persiapan udah beres, dan ini langsung jalanin rencana kamuflasenya nyebarin ambulans ke beberapa arah. Air 11, we got 6 cars leaving. I need a hard lockdown now. I'm having an episode. Yo, I don't even know how I got here. Kemudian pas ambulans si Danny udah berhasil lolos, sekarang saatnya Roberto dan anak buahnya buat beraksi. I wasn't feeling well. I went to the doctors and they told me to go to the hospital. Dan ya ledakan pun terjadi. Tapi si Mark yang udah gak sadar ngelihat si Roberto ini ada di seberang jalan dan gak lama dari itu tiba-tiba serangan kedua pun datang. Dan ya karena serangan brutal itu banyak korban di bagian polisi, bahkan Moreo ini juga harus jadi korban. Sedangkan di tempat si Mark, dia yang lagi ngejar Roberto, pergelutan pun terjadi di sana. Ya pada akhirnya Roberto pun harus tewas di tangan si Mark. Sedangkan di tempat si Danny, sekarang mereka ini udah sampai di markasnya si Papi.
Di sini Will yang ngerasa ada yang kagak beres di sini. Dia pun sebelum cabut nyuruh si Kim buat jangan keluar kemana-mana. Boss, it's terrible. Can't imagine how you. No matter what, do not get out. 8 million, it's yours. Keep it down, keep it down. Kemudian mereka pun datang ketemu si Papi buat ngasih uang bayaran si Papi. Tapi bukannya bisnis udah selesai gitu aja sesuai kesepakatan. Papi ini gak mau ngebiarin mereka buat pergi karena kematian si Roberto. Kecuali mereka ini mau nyerahin polisi yang ada di mobil ambulans. Dan yang denger itu dia pun setuju, tapi beda sama si Will, dia ini gak mau nerima kesepakatan si Papi. Yang ngebuat perdebatan pun terjadi antara dua saudara ini. You can have the cop. We keep the EMT. No deal. No, she comes with us. We take them both. Let's go. That's dumber than Will. What are you doing? Stop. Stop it now. No, we are not the bad guys. It is not that simple, Will. It is causing the whole fucking wake behind us. Listen. The whole fucking wake. Let's go. Okay? We're there. Danny, you know what your problem is? You think you can get away? Danny, we don't get to walk off into the sunset, Danny. We go. Sedangkan di dalam mobil ambulans, Jax yang baru sadar dia ini punya pistol, dia pun kasih pistol itu ke si Kim buat jaga-jaga. Kita balik ke atas. Di tengah perdebatan itu, di dalam kata-kata si Danny ini, dia ini ngasih sebuah kode buat si Will ini gerak ke kiri. He's my real brother. Who shot him? I don't know. Tapi sayangnya pas mau masuk ambulans, Kim yang kagak tahu yang datang adalah si Will. Dia ini gak sengaja nembak si Will. Sedangkan si Danny, dia ini gak tahu kalau ternyata si Kim yang nembak si Will. Dan sekarang aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Di mobil, Will yang kena tembak sambil kesakitan dia ini ngambil beberapa gepok uang buat dimasukin ke tas si Kim biar si Kim ini kasihin uang itu ke istrinya. Dan ternyata bukannya coba buat kabur lagi, dan ini mutusin buat pergi ke rumah sakit demi si Will yang sekarang keadaannya udah makin gawat. I'm trying everything I can. Eyes on. Sierra 1 to Sierra 3. I know this man. I can talk him down. Give me some time. Di tengah si Dan yang udah stres banget harus nyari jalan keluar, dia ini ngelihat ada pistol polisi di sana yang ngebuat Kim ini pada akhirnya pun ngaku kalau dialah pelaku yang nembak si Will demi nyelamatin si Jack. Yang ngebuat Kim pada akhirnya pun ngaku kalau dialah pelaku yang nembak si Will. Karena itulah Danny ini sekarang udah bener-bener kayak orang kesetanan karena kondisi si Will sekarang. Dia berniat buat ngabisin si Kim di luar sambil disaksiin semua orang secara live. And I'm gonna shoot. You ready? Let's go. What do you want me to do here? Don't do anything. Keep your hands. Tell everyone to back up. Do not back up. You gonna pull your man back? I'm gonna shoot her in the head. Shoot him. Oh, I'm done. Shoot him. Dan ya, ternyata si Daniel yang kena tembak itu semua karena si Will yang masih agak sadar ngedenger rencana gila si Danny. Dan langsung nembak si Danny di tempat.
Di tengah momen sedih itu, istri si Will ini datang, yang karena itulah Cam ini makin kedorong buat ngebantu si Will dan ngehirauin semua larangan polisi ngebawa si Will ini ke rumah sakit sambil negasin kalau si Will lah yang nolongin si Jack di ambulans. Come on, hey, look at me, look at me. What? He saved your boy. Make a hole! Make a hole! Make a hole! His name is Will. Abis nganterin si Will ke rumah sakit, Cam ini datangin istri si Will ngasih tahu kalau si Will ini orang baik dan ngasih uang yang udah disiapin si Will sebelumnya secara diam-diam. Sedangkan di dalam rumah sakit, Jack yang udah siuman langsung disodorin 2 foto buat si Jack ini tunjukin siapa pelaku yang udah nembak dia. Dan ternyata si Jack ini nunjuk si Will dengan bilang kalau dia adalah penyelamatku. Kemudian di akhir, Cam ini datang ke ruangan anak yang dia tolongin pas di scene awal, yang sekarang untungnya anak ini berhasil selamat. Dengan ending yang sangat mengsat ini, Danny pun harus meninggal karena ngikutin keputusan si Will yang naif pengen semua yang ada di mobil ambulans selamat. Sedangkan si Willnya sendiri, dia ini berhasil selamat plus gak disalahin atas penembakan si Jack. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semua yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video, bye-bye.